Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Ahlan wa sahlan wa marhaban tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita pada pagi hari ini, dan kita harapkan semoga nikmatnya terus berlanjut untuk kita dapat menunaikan segala perintah dan meninggalkan segala larangan dan menambah baik kuantiti amal kita untuk dapat menjadi hamba yang makin tinggi derajatnya di sisinya. InsyaAllah ta'ala, amin ya rabbal alamin. Perjumpaan kita yaitu sijil pengajian Quran dan Sunnah. Kali ini kita masuk dalam subjek asas tadabbur. Di antara subjek yang ada, sekarang kita masuk pada topik yang kelima. Topik yang kelima dari subjek asas tadabbur yaitu pengenalan sebagian kisah-kisah Al-Quran. Pengenalan dalam kisah-kisah Al-Quran. Sebagai pendahuluan, yang mana pendahuluan ini merupakan pengingat untuk kita dan pemantapan kembali terhadap pemahaman kita terhadap kisah-kisah yang disajikan oleh Al-Quranul Karim. Kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim bukan dongeng yang diwarisi oleh nenek moyang kita. Kisah-kisah dalam Al-Quran adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada kita, yang mana ianya pastinya bersumber daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha benar. Yang kedua, kisah-kisah dalam Al-Quran ini merupakan sebuah kisah yang faktual dan kisah-kisah yang sesuai dengan apa yang berlaku 100%. Tak ada penambahan, tak ada pengurangan. Ketepatan kisah yang diceritakan oleh Al-Quran itu 100%. Beza dengan kisah yang disampaikan oleh manusia. Meskipun ianya saksi mata, ya, dalam peristiwa itu, ianya pastinya akan berlaku tambah dan kurang. Ketepatannya mungkinlah boleh 1-2 kisah itu seperti apa yang berlaku, tak ditambah, tak dikurangi, tapi tidak dapat menyamai ketepatan dan akurasi cerita yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam kitabnya. Yang ketiga adalah apa yang disampaikan dalam kisah ini itu merupakan kebenaran, yang mana kebenaran itu perlu dijunjung tinggi, bukan merupakan rekaan, mitos, ya, sebagaimana yang ada dalam dongeng-dongeng yang diwarisi oleh sebagian masyarakat, ya.
Ianya banyak mitos, banyak rekaan, akan tetapi kisah Al-Quran adalah sebuah kebenaran yang yang konkret, kebenaran yang mutlak, sebagaimana firman-firman yang lain dalam Al-Quran. Yang keempat, dalam kisah ini kita perlu menyikapi, kisah-kisah Al-Quran itu perlu kita sikapi, ianya adalah merupakan pelajaran, tuntunan, contoh, ya, bagi kita semua untuk kita dapat mengambil ibrah. Al-Quran dalam mensifati kisah-kisah dalam Al-Quran itu sebagai ibrah. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Jadi ibrah di sini adalah merupakan jembatan yang dapat kita lalui untuk kita berpindah dalam satu keadaan kepada keadaan yang lain. Yang mana keadaan yang awal itu mungkin jadi tidak baik menuju kepada tempat yang lain yang lebih baik. Atau yang mana awal baik tapi yang kedua lebih baik. Ini makna daripada jembatan yang kita nak lalui melalui kisah-kisah yang disampaikan oleh Al-Quran sebagai ibrah bagi kita. Inilah yang perlu kita yang perlu kita pahami terhadap kisah-kisah itu. Ya. Dalam subjek kelima ini, tadabbur yang akan kita lakukan adalah berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi. Sebutan Ashabul Kahfi, ashab itu adalah memiliki makna pemilik atau kawan. Ya. Pemilik atau kawan. Itu dalam bahasanya sahib atau ashab. Kedua-duanya tampak beza makna, tapi ada titik temu, kedua-duanya memang sangat-sangat melekat. Ya. Melekat kepada seseorang. Kawan itu melekat dalam artian ianya kenal, ianya paham, ya kan? Ianya memang selalunya bergaul dan berinteraksi serta berkomunikasi dan saling bekerja sama. Itu kawan, maka dia lekat, rapat. Demikian juga makna pemilik. Nah, di sini apa kaitan pemilik Al-Kahfi goa? Kahfun itu maknanya goa. Dalam bahasa Arab, kahfun itu maknanya goa. Bukan nama goa yang dihuni, bukan. Memang dia goa. Goanya di mana? Nah, goanya di satu tempat khusus yang mana di kawasan Yordania, katanya. Ya. Jadi makna pemilik itu apa? Yang pemilik di sini dalam artian dia pernah mengambil manfaat dari tempat itu. Dalam artian tempat dia bila mana diambil manfaatnya adalah menghuninya. Jadi penghuni goa, ya kan? Kisah orang-orang yang singgah dan menghuni goa. Ya, hunian yang dia lakukan, yang dia nikmati, kecapi di situ bukan hanya 5 tahun, 10 tahun, ya kan, atau bahkan seumur hidup 70 tahun seperti kita ini, ya kan. Akan tetapi hunian yang mereka kecapi di situ sampai masa yang sangat lama, 3 abad, ya kan. 3 abad. Maka sangat patut kalau dia dikatakan ashab, ya kan. Ashab Al-Kahfi. Ashabul Kahfi ini siapa? Ashabul Kahfi ini dulu adalah sebagian daripada sekumpulan itu adalah pembesar-pembesar. Ya. Ada yang mengatakan sebagiannya adalah jenderal, berpangkat jenderal atau berpangkat
orang kanan, diraja dalam sebuah rezim, ya, kerajaan yang dulu pernah ada, ya. Jadi sebagian mereka dari sekumpulan ini adalah orang-orang kuat kerajaan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya dan skenarionya, sebagian mereka itu Allah bagi gerak ke sebuah sebuah keadaan di mana sampai kepada titik mendapatkan hidayah. Yang hidayah itu adalah mereka faham dan sadar bahwasanya Tuhan yang berhak disembah adalah Tuhan pencipta alam semesta ini. Ya, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ianya adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Pada masa itu, kerajaan yang mereka berkhidmat itu rajanya mewajibkan melakukan penyembahan, baik kepada patung atau kepada rajanya juga. Jadi raja itu pun juga meminta supaya dibagi dibagi bagian dalam penyembahan, bukan hanya kepada patung-patung saja, akan tetapi kepada rajanya juga minta disembah. Maka pemuda atau orang kuat dalam kerajaan itu yang mendapat hidayah akhirnya menyatakan ingkar dan tidak mau menyembah berhala atau menyembah raja. Maka raja pun murka, ya kan? Raja pun murka. Kemurkaannya akhirnya menyebabkan mereka ditangkap, ya kan, ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Dalam sebuah riwayat mereka sempat dipenjara, dalam beberapa masa, ya kan, tidak begitu lama mereka berjaya untuk keluar balik, ya dengan kuasa dia dan pengaruh dia yang masih ada, mereka dapat melarikan diri. Nah, dalam pelariannya mereka mengumpulkan sekumpulan kawannya yang lain yang sama-sama memiliki semangat keimanan. Nah, kita akan baca ayat demi ayat yang akan kita pelajari di sini adalah 16 ayat insya Allah, ya. 16 ayat dari ayat ke-9 sampai ayat ke-26. Ya. Ayat ke-9 Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, ya. Allah jelaskan berkenaan tentang bahwasanya cerita Ashabul Kahfi war Rakim. Rakim itu adalah sebuah prasasti, ya, sebuah lempengan dari tembaga, ya, atau batu yang tertulis di situ nama mereka dan kisah mereka. Cerita tentang Ashabul Kahfi ini merupakan bentuk daripada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat menakjubkan, ya. Yang sangat menakjubkan. Ya, macam mana tidak? Karena mereka awalnya hanya singgah dan bersembunyi, dan sangat berkemungkinan mereka akan melanjutkan perjalanan. Ya. Maka tatkala Allah setelah memulai ayat itu merupakan tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat menakjubkan, maka ianya menarik perhatian kita untuk ingin mengetahui lebih lanjut, ya kan? Ingin mengetahui lebih lanjut macam mana cerita yang akan Allah ceritakan. Ayat ke-10 Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai, ya, cerita mereka. Awalnya mereka, ya, dalam pelariannya
mereka menemukan sebuah gua dan telah mencapai keletihan ya yang sangat besar, ya kan? Keletihan yang sangat, atau gua itu oleh sebagian kumpulan itu telah dicadangkan untuk tempat persembunyian mereka, mungkin jadi. Karena diantaranya adalah seorang pengembala yang mana dia memiliki anjing, ya. Anjing itu untuk menjaga rumah dia, pelihara ternak dia, ya kan? Dan anjing itu selalu mengikuti tuannya. Nah, orang pengembala itu tahu, ya kan, kawasan-kawasan yang ada, dan dia tahu ada satu goa yang mana sangat-sangat tak begitu tampak oleh ramai orang, ya. Tak tampak oleh ramai orang dan sangat bagus untuk dijadikan tempat persembunyian. Nah, itu ada sebuah kemungkinan seperti itu. Nah, kalau bukan mereka lari ke mana-mana tempat yang Allah gerakkan dan tunjukkan kepada satu tempat di mana mereka menjumpai goa. Boleh jadi, ya. Wallahu a'lam mana satu, ya. Walhasil dalam keletihannya mereka menjumpai goa. Id awal fityatu ilal kahfi. Ya, maka mereka pun singgah, ya kan, karena letih yang sangat, dan malam mulai mulai atau ya dia keluar malam hari, ya kan, keluar malam hari, kemudian mungkin sampai kepada hampir malam mungkin ya, perjalanan sehari, ya kan. Mereka pun sampai kepada satu tempat dan menjumpai goa, maka mereka pun singgah. Dalam persinggahan mereka ini kita perlu catat, ya kan, mereka istirahat sambil menengadahkan tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini mereka memohon kepada Allah Sang Pencipta. Karena mereka telah mengimani Tuhan yang esa, pencipta alam semesta, yakni akidah tauhid, ya. Maka mereka pun menengadahkan tangan ke langit dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa permohonannya? Nah, inilah sebuah doa yang perlu kita hafal dan kita baca kalau kita dalam keadaan perlu jalan keluar dalam permasalahan kita, perlu jalan keluar atau menghadapi sebuah bebanan atau sebuah tekanan atau ya sebuah ancaman, ya kan, yang mana sangat berat untuk dipikul, ya kan, dan kita menginginkan jalan keluar yang baik, maka doa ini perlu untuk dibaca. Yang pertama, Rabbana atina min ladunka rahmah. Pertama, memohon kepada Allah rahmat, ya kan? Rabbana atina min ladunka rahmah. Rahmah yang istimewa lah, karena disebut di sini min ladunka. Rahmat yang sangat istimewa. Rahmat yang agung. Kemudian wahai lana min amrina rasyada. Di sini mereka memohon supaya dituntun, dipersiapkan, dimudahkan, dan dihamparkan, ya kan, jalan yang senang untuk ditapak, ya kan, untuk mereka lalui menuju kepada jalan keselamatan dalam dalam menjalankan keyakinan dia, yang mana keyakinan tauhid. Ya, hayyi lana min amrina rasyada. Ini adalah doa yang sangat-sangat luar biasa yang perlu dihafal, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka berdoa itu, Allah Subhanahu wa taala mulai melakukan aksinya, ya. Allah melakukan aksinya kepada mereka. Apa aksi Allah terhadap mereka? Dalam rangka Allah nak menyelamatkan mereka, ya kan, daripada bebanan ancaman yang mereka sedang lalui ini. Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka.
Tapi tidurkan mereka bukan tidur biasa ini ya, bukan tidur biasa. Karena Allah sebutkan di sini fadarabna ala adzanihim. Ya. Memang dikatakan di situ kemudian kami Allah menidurkan mereka. Tapi bukan membuat faja'alna hum naimin atau faja'alna lahum nu'asan, ya kan? Kemudian yanamuna ala tuma'ninatin wa yani naumin amiq. Tidak mengatakan seperti itu Allah. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan Allah campakkan dalam telinga-telinga mereka sebuah tutup, ya, tutup hijab penutup. Allah tutup telinga mereka. Nah, biasa kalau dengan kita-kita yang tidur tiap hari ya, kita sadar bahwasanya kita tidur itu sampai suara pun tak dengar, ya kan? Kalau sudah nyenyak luar biasa, itu suara tak dengar. Ya, itu baru tidur yang mana karena nyenyaknya tidur, ya kan? Maka tidur disebut sebagai mati suri atau apa namanya nisful maut, semi mati, ya kan? Bukan mati total tapi semi kematian itu tidur. Ya karena memang keadaannya seperti itu. Ya, kita tak merasa dengan apa yang ada di sekeliling kita. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala khusus kepada mereka kumpulan, ya, menurut riwayat 7 orang, ya kan? 8-nya adalah apa? 8-nya adalah anjing, tapi itu Allah a'lamu bi'iddatihim, ya. Nah, maka di situ masih belum boleh diyakini mereka itu 7 orang, satu anjing. Apakah memang sejumlah itu atau lebih? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengomentari selepasnya itu Allah lebih tahu tentang jumlah mereka. Wallahu a'lam. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala tutup telinga mereka. Tutup dalam artian keadaan istimewa, khusus. Sehingga mereka bukan hanya apa namanya merasa sunyi tenang saja, ya kan? Beda dengan orang tuli ya, karena orang tuli itu memang dia merasa terbebani, ya kan, dengan tulinya itu. Tapi di sini dia selese dia, telinga yang tak dengar dalam keadaan dia telah terkantuk dan tertidur, Allah tutup telinga mereka. Nah, setelah mereka terkantuk dan tertidur karena letih, Allah tutup telinga mereka. Nah, dalam keadaan telinga ditutup inilah sebuah item yang perlu kita pahami secara mendalam, ya kan? Betapa Allah Subhanahu wa taala di sini memulainya tidur yang panjang dengan ditutup telinga. Apa pengaruh telinga itu? Nah, telinga itu mungkin ya apabila tidur nyenyak dah cukup, telinga boleh aktif balik. Nah, maka kita boleh bangun itu karena apa? Karena mungkin dah cukup kita punya tidur dan telinga itu tiba-tiba aktif balik. Nah, mungkin keaktifan kita, telinga kita dalam keadaan nyenyak itu dia juga tertidur juga, ya kan? Nah, akan tetapi ianya bukan ditutup oleh Allah. Ya. Allah tak menyatakan tutup telinga kita, bukan. Tapi untuk Ashabul Kahfi, Allah tutup sama sekali. Dan itu berlaku berapa tahun? Sinina adada. Berbanyak tahun, ya kan? Banyak tahun. Yang mana nanti disebutkan 300 tahun lebih 9 tahun. Kemudian selepas itu summa ba'atsnahum, kemudian kami bangunkan. Nah, di sini bangunkan maknanya Allah sudah buka lagi telinga mereka. Jadi kita boleh simpulkan bolehnya kita bangun di situ, ya, telinga kembali aktif normal. Ya.
telinga kembali aktif normal, maka kita boleh terbang. Tapi kalau telinga tidak aktif normal, tak mungkin terbang. Ya. Ba'asnahum, kemudian Allah bangkitkan mereka, maksudnya bangunkan, sedarkan lagi mereka. Lina'lama ayyul hizbaini ahsa. Untuk supaya Allah nak ya nak menguji, ya kan, mana satu pandangan yang lebih tepat hitungannya. Berapa tahun mereka singgah dan tidur dalam gua itu. Ya, kita katakan singgah karena memang mereka tidak ada rencana untuk menghuni selama-lamanya, ya kan, singgah saja. Kemudian nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Dalam ayat ini Allah nak menjelaskan bahwasanya cerita yang Allah sampaikan berkenaan mereka itu, yang Allah sebutkan sini adadan, ya kan, itu adalah sebuah kebenaran faktual, ya, faktual, realita, ya, realitas sejarah 100%. Nah, kemudian Allah SWT jelaskan siapa mereka. Mereka adalah fityah, bukan orang yang telah berumur 50 tahun ke atas. Tak, fityah maknanya apa? Umurnya antara 20 sampai 35 lah, ya. 20-35. Fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mungkin yang pengembala itu mungkin lebih muda, paling muda, atau macam mana, yang mana mereka pengembala itu adalah orang yang paling tahu, ya kan, jejak-jejak tempat, ya kan. Nah, mereka itu orang-orang pemuda semua yang beriman, dan karena imannya Allah bagi terus, ya kan, petunjuk, ya. Allah tambah terus petunjuk pada mereka. Nah, kemudian Allah balik lagi, ya, kepada background mereka sebelum sampai kepada goa itu. Sebelum sampai ke goa itu. Nah, Allah kembali kepada kisah mereka, macam mana mereka boleh lari daripada kerajaan dan singgah di goa itu. Allah sebutkan di sini, warabatona ala qulubihim. Nah, cerita mereka itu, kenapa mereka melari dan bersembunyi di goa itu dulu ya, mereka adalah orang-orang penting, ya, orang-orang besar di istana atau di kerajaan itu, yang kemudian Allah bagi petunjuk pada mereka. Berapa orang di situ, ya kan, ada 3-4 orang atau lebih. Dibagi Allah petunjuk, kemudian mereka pun telah beberapa lama menyembunyikan keimanannya. Tapi meskipun demikian, kerajaan telah mengendus, ya kan, sikap dan perilaku mereka telah berubah. Maka mereka pun mau tak mau harus menampakkan diri lah, ya. Dah begitu, dah tercium dia. Keadaan mereka ini telah berubah, bukan sebagaimana para pembesar yang masih patuh dan taat, ya, terhadap tradisi atau dogma, ya, dogma yang didoktrinkan, ya kan, kepada mereka oleh kerajaan, yaitu menyembah berhala, menyembah raja, ya kan. Maka mereka pun dengan keberanian dan penyerahan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka pun menghadap dan menyatakan secara lantang, ya. Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan apa? Warabatona ala qulubihim. Allah ikat, ya. Ikat dengan apa? Dengan tauhid, dengan kekuatan mental yang kuat, dengan keyakinan yang kuat, dengan keberanian yang Allah Subhanahu wa taala bimbing, ya kan. Jadi di situ sebuah keberanian, percaya diri dan tawakal yang penuh dalam hati mereka. Allah Subhanahu wa taala kuatkan dengan sebut Allah ikat, ya kan.
idh qamu faqalu rabbunallah, yaitu tatkala mereka berdiri di hadapan raja dan seraya mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami bukan kamu, Tuhan kami bukan si fulan yang dipatungkan itu, ya. Tuhan kami adalah Rabbus samawati wal ard, yaitu Tuhan seluruh langit. Dijamakkan karena memang langit ada 7 langit, ya. Wal ard, yaitu alam semesta, Tuhan alam semesta ini, langit dan bumi. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Oh, di sini jelas mereka setelah menyatakan tauhid, rububiyah di sini, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, lan nad'uwa min dunihi ilaha. Kami tidak akan menyembah selainnya, Tuhan selainnya, tak akan kami sembah. Di sini baru tauhid uluhiyah. Pertama, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Tauhid rububiyah. Lan nad'uwa min dunihi ilaha. Tauhid uluhiyah. Kalau kita tidak konsisten dan berpegang kepada akidah seperti itu, laqad qulna idzan syatata. Boleh jadi kalau bukan kita tidak menyembah, kalau kita tidak menyembah Allah dan atau menyekutukan Allah dengan sekutu-sekutu yang lain, maka boleh jadi kita mengakui sesuatu perkara yang jauh dari kebenaran. Laqad qulna idzan syatata. Kemudian mereka melanjutkan, haula'i qaumuna. Itu mereka ini haula di sini termasuk raja juga yang mungkin menyembah pada patung, atau mereka yang dimaksud adalah ya para selain raja, karena mereka ini mengatakan pertama berhadapan dengan raja langsung. Dikatakan mereka itu yang menyembah kamu, ya kan? Dan menyembah berhala, haula kaum kami itu semua itu. Ittakhadhu min duni aliha, mereka menjadikan tuhan-tuhan yang yang batil selain Allah. Ya. Mereka menjadikan tuhan-tuhan selain Allah. Sepatutnya mereka mengemukakan keterangan yang nyata yang membuktikan ketuhanan makhluk-makhluk yang mereka sembah itu. Tetapi mereka tidak dapat berbuat demikian. Ya kan? Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Maka tidak ada yang lebih zalim dari orang-orang yang berdusta terhadap Allah. Nah, di sini apa yang dinyatakan di sini? Mereka ini jelas dalam melakukan penyembahan itu tak ada dasar sama sekali. Bukti kebenaran dalam penyembahan terhadap selain Allah itu tak ada dasar sama sekali. Bahkan mereka jelas orang yang zalim karena berani melakukan pendustaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan lagi wa idza'tazaltumuhum. Jadi apa yang dikatakan mereka itu selesai dari situ ya, sampai sini. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Ini adalah ucapan Ashabul Kahfi di hadapan raja, ya. Di hadapan raja. Atau ucapan mereka hanya sampai kepada idzan syatata, ya. Haula ini adalah sebuah komentar yang Allah nak jelaskan pada mereka, kepada kita, ya, berkenaan tentang keadaan kerajaan, ya, masa itu, rakyat di rezim kerajaan masa itu. Wa idz i'tazaltumuhum. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menghitopi mereka, ya, Ashabul Kahfi. Dan oleh karena itu kamu telah mengasingkan diri dari mereka. Yani kamu di sini adalah Ashabul Kahfi.
mengasingkan diri dari mereka dan dari sesembahan yang mereka sembah. Dan kamu tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan sikapmu itu Allah apresiasi. Allah amat-amat menyambut, dan Allah sangat-sangat suka, ya kan, ridha kepada kalian. Maka sebagai balasannya Allah nak selamatkan kalian dengan caranya. Maka sebagai balasan Allah akan selamatkan kalian dengan caranya. Caranya apa? Fa'u ilal kahfi. Maka singgahlah di goa itu. Singgahlah di goa itu. Yansyur lakum rabbukum min rahmatih. Allah akan curahkan pada kalian rahmatnya. Di sini jelas ya, dengan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai mereka masuk goa itu sudah tercurahkan rahmat. Mereka merasa tenang, mereka merasa nyaman, mereka merasa selesa, mereka merasa terkantuk yang sedap. Ya, kantuk itu sedap. Kemudian mereka merebahkan badan itu sedap. Semuanya itu dengan penuh kenikmatan. Ya, masa itu mungkin mereka tak terlalu lapar, ya kan? Akan tetapi mereka letih sangat, ya kan? Nah, mereka sangat sedap, badan pun juga digerakkan letih dan diletakkan sangat-sangat selesa, sedap, dan Masya Allah. Kemudian mereka pun tertidur dengan, ya Allah, nikmat. Inilah rahmat demi rahmat, ya. Kemudian tidur pun mungkin, ya kan, Allah bagi mereka mimpi yang indah, ya kan, mimpi yang sangat indah. Allah mungkin rasakan mereka kenikmatan surga, mungkin, ya kan, mungkin. Allah tunjukkan taman-taman, ya kan, dan makan minum yang sedap, mungkin jadi, ya. Nah, karena itu adalah merupakan salah satu jenis rahmat Allah dalam keadaan tidur, ya kan. Kemudian wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya, ya, Allah sudah siapkan kalian, hamparkan kalian, ya, jalan dalam menyelesaikan perkaramu ini, ya kan, jalan dalam penyelesaian urusanmu itu dengan memberikan bantuan yang sangat berguna. Nah, bantuannya apa? Bantuannya adalah nyenyak tidur, ya. Bantuannya nyenyak tidur, subhanallah. Ya, jadi tak ada namanya perlawanan secara fisik, tak ada. Dan kedigdayaan, ya kan, kedigdayaan yang mana kebal, ya kan, melawan mereka tak ada. Ya, tak ada kebal-kebal melawan perang mereka, sanggup untuk membunuh mereka yang nak memusuhi agama Allah, dan yang nak membunuh hamba-hamba Allah yang patuh dan taat kepadanya. Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala hambarkan jalan untuk menyelesaikan urusan mereka dengan apa caranya? Yaitu dengan tidur nyenyak, nyaman, senang, tak ada yang mengganggu. Dan tak ada dengar apa-apa bising. Suara sekuat apapun mungkin, kalau ada namanya hujan halilintar dan ya petir, ya kan, apapun ya yang berlaku di sekeliling goa itu, mereka tak sedikit pun dengar, ya. Mereka tak sedikit pun benar. Kalaupun ada gunung meletus, ya kan, nah itu pun mereka tak akan mendengar. Luar biasa. Ya. Nah, kemudian mukjizat Allah dalam proses Allah nak mengekalkan badan dan jasad mereka, ya, mengekalkan badan dan jasad mereka dalam keadaan mereka tidur 300 tahun itu macam mana? Allah sepil di sini sedikit rahasia, ya kan? Di sini sepil sedikit rahasia. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal.
Allah sepilkan di sini sebuah rahasia macam mana Allah boleh mengekalkan badan dan jasad mereka tak rusak, ya kan? Ya, Allah mampu. Ya. Nah, dan juga goa tersebut Allah sudah istilahnya sudah rubah dan buat dengan kuasanya menjadi tempat yang spesial, ya. Tempat yang mana tak ada seorang pun yang dapat memasukinya. Ya. Hanya mereka saja. Hanya mereka saja, 7 orang dalam sebuah riwayat, ya kan? Dan anjing pun di, di apa namanya di pintu itu, ya kan? Di dekat pintu goa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan ruangan itu khusus untuk mereka, yang mana tidak ada seorang pun yang dapat memasukinya. Maka keadaannya memang sangat istimewa, luar biasa. Nah, Allah sepilkan di sini rahasia macam mana badan dan jasad mereka tak rusak. Wa tara syamsa idza talat. Di sini intinya bahwasanya perlu ada unsur sinar matahari, ya. Sinar matahari yang mana dapat memberikan apa namanya memberikan energi, ya. Memberikan energi kepada tubuh dan badan manusia. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mereka tidur mereka dibolak-balikkan badannya. Dibolak-balikkan badannya ke kanan dan ke kiri. Ya. Maka tak boleh kita tidur, ya kan, dalam masa yang panjang dalam satu posisi itu, ya ya kita paling tidur mungkin 7 jam, ya kan, paling lama, atau 6 jam rata-rata. Nah, tak tahu kalau ada yang sampai 9 jam, ya kan. Atau bahkan 10 jam. Itu kalau seumpama dalam tidur 9 jam, dalam satu posisi gitu tak gerak dia, itu sakit semua badan. Terutama yang tertindih itu. Itu sakit itu. Ya. Allah bolak-balikkan badan mereka sehingga mereka dalam keadaan apa? Dalam keadaan segar dan normal, ya kan, badan itu. Nah, di sini pelajaran bahwasanya tidur dalam satu posisi saja tak ada pergerakan itu berefek negatif, ya, berefek kurang baik untuk kesehatan. Meskipun tidur kita berbaring miring ke kanan itu adalah sunnah, ya kan, dan dalam keadaan yang betul, ya. Akan tetapi perlulah kita sekali-sekala kita berubah posisi, ya, berubah posisi. Ya mungkin tak lama, ya, yang lama itu yang ke kanan, boleh jadi. Nah, di sini Allah jelaskan bahwasanya itu adalah bentuk kekuasaan, tanda kekuasaan Allah. Ini di sini Allah mengingatkan zalika min ayatillah. Nah, kalau Allah sudah jelaskan min ayatillah di sini, ya, kita perlu mengambil sebuah perhatian khusus, ya, perhatian khusus kepada penjelasan Allah tersebut. Kemudian lanjutnya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-18, ya, Allah Subhanahu sebutkan wa tahsabuhum aiqadzan wa hum ruqud. Di sini penuh tanda tanya, ya, penjelasan ini, ya. Kalau kamu saksikan mereka masa tidur mereka itu, kamu akan mengira mereka itu terjaga. Nah, ini pun saya pun tak pasti apakah mata itu terbuka. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mungkin jadi dengan nas ini aiqadzan itu mata Allah buka. Karena mata kalau tertutup dalam masa yang lama berbahaya juga. Ya, ya. Jadi mata mereka terbuka macam terjaga. Padahal tidur. Nah, yang membuka mata siapa? Allah. Ya, di sini Allah. Mereka tak boleh apa namanya memiliki ikhtiar, ya kan? Memiliki usaha, sa'i, tak ada. Mereka dalam keadaan tidur itu musayyar, ya, bukan mukhayyar, musayyar. Maka di sini tatkala mereka dikatakan aiqadzan, ya,
itu boleh jadi mata itu dibuka, tapi tidak berdiri lah ya, tidak duduk ya kan, tak. Nah, dia di situ hanya dibuka mata. Yang jelas di situ dibolak-balikkan badannya. Bukan maknanya didudukkan dan diberdirikan, tidak. Allah sebutkan di situ dibolak-balikkan, ya. Bukan didudukkan dan diberdirikan. Ya. Mereka tetap tidur tapi dibolak-balikkan. Dan matanya itu dibuka. Dalilnya mana? Aiqazan itu. Dalilnya mana? Aiqazan. Wahum rukut. Yani mereka itu tidur tapi mata terbuka. Di sini wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Jelas Allah bolak-balikkan badan mereka. Inilah. Jadi dibolak-balikkan dan mata terkadang dibuka, bukan dibuka terus. Kalau dibuka terus juga tak mampu juga, ya kan? Letih, ya kan? Ditutup juga balik, ya kan? Kemudian dibuka balik, ya kan? Mata itu. Allah SWT lanjutkan lawit tolak ta'alaihim. Nah, kalau seumpama kamu wahai Muhammad, atau siapa saja lah ya, yang mana pada masa mereka tidur itu di goa itu, kamu tengok mereka, ya kan? Kamu tengok mereka lawallaita minhum. Niscaya atau tentu kamu akan berpaling melarikan diri. Kamu akan berpaling dan melarikan diri, menjauhin mereka. Takut. Bukan karena apa? Takut, tak tahu macam mana dia boleh melarikan diri itu. Apakah itu karena ada kesakitan, ya kan? Dan halangan yang kuat, karena alam di situ lain, ya kan? Alam yang Allah khususkan kepada mereka yang sedang tidur itu lain. Maka tak boleh ditembus, ya kan? Tak boleh ditembus, tak boleh disentuh. Sentuh langsung terpental, ya kan? Terpental dan lari. Nah, mungkin kesakitan, mungkin sesuatu yang menakutkan. Nah, itu pun kita pun bertanya-tanya lah kan, macam mana boleh lari? Lari ini adalah karena ketakutan, ya kan? Atau kesakitan. Sakit yang luar biasa sehingga lari dia menjauh. Nah, di sini ditambahkan wala mulik tamin hum ro'ba. Dan penuh dengan ketakutan. Gerun. Dan tentu engkau akan merasa sepenuh gerun takut kepada mereka. Nah, apa yang ditakuti? Wallahu a'lam. Mungkin di situ ada jelmaan yang mana membuat kita takut kalau kita menengok mereka itu. Ini jelas firman Allah ini kita tak boleh agak-agak macam mana boleh takut itu macam mana. Takut itu kalau kita melihat sesuatu yang seram, ya kan? Akan tetapi apa seramnya? Orang tidur, ya kan? Orang tidur manusia, bukan harimau, bukan. Ini manusia. Nah, apa seramnya? Tak ada seram lah. Nah, tapi takut. Nah, di sini kehebatan keadaan yang ada, ya, yang hanya Allah saja yang tahu, ya. Hanya Allah saja yang tahu. Mereka yang tidur pun tak tahu. Mereka yang sedang tidur, Ashabul Kahfi pun tak tahu, ya. Nah, ini sebuah kesimpulan yang disebut dalam sinopsis di sini. Nah, boleh kita baca, ya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat ke-19, demikianlah keadaan mereka, ya kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk membangunkan mereka. Allah tak mematikan mereka, tak. Allah kalau mematikan mereka tak perlu untuk tidurkan sampai 300 tahun. Ya. Tapi Allah nak membangunkan mereka nanti. Oleh itu Allah tidurkan saja, ya kan? Allah tidurkan saja. Nah, maka Allah pun bangunkan selepas mereka tidur. Berapa lama? 309 tahun. Allah bangunkan balik. Nah, setelah mereka bangun balik, mereka pun merasa
Allah, selesa, segala keletihan hilang. Badan mereka kembali segar, ya kan, dan kuat balik, ya kan. Macam dah seakan-akan telah diurut, ya kan, dipijat, dan luar biasa lah. Karena rahmat, tidur mereka itu penuh rahmat. Tidur mereka itu penuh rahmat, bukan tidur biasa. Jadi bangun-bangun itu sudah macam sangat-sangat perkasa lah ya. Akan tetapi mereka dalam keadaan bangun lapar ya. Ini lapar ini karena memang untuk supaya mereka tidak heran bangun-bangun tak malah kenyang ya, tak mungkin lah ya. Bangun-bangun karena dia memang sebelumnya belum makan, meskipun awal tidur belum lapar, tapi bangun tidur tentulah merasa lapar. Untuk supaya mereka merasa yakin bahwasanya apa yang mereka alami ini hal-hal yang biasa, tidur biasa, tidur yang macam mereka lalui tiap hari, ya kan? Liyatasa alubaina. Kemudian mereka pun merasa heran, tidur kali ini kok istimewa sangat, ya kan? Macam lama, ya kan? Senang, sedap, selesa, nyenyak yang tak ada tara. Tak pernah mereka alami tidur nyenyak seperti itu. Nah, itu pengakuan mereka, kesimpulan mereka daripada bangun itu. Maka mereka pun tatkala merasakan hal tersebut, mereka tanya kepada kawan-kawannya yang lain. Nah, agak-agak kita ini tidur dah berapa lama ini? Sedap sekali, nyenyak, Masya Allah. Tak pernah saya tidur macam ini, ya kan? Tak pernah saya tidur macam ini, nyenyak sangat. Dan selesa, mimpi yang sangat indah. Mereka tak sempat untuk menceritakan mimpi-mimpi yang mereka saksikan dalam tidur mereka, ya kan? Karena mereka lapar, maka tema yang mereka sedang pentingkan bukan masalah mimpi, tapi masalah makan, ya kan? Karena perut dah lapar. Nah, jadi tak sempat mereka saling bercerita mengenai pengalaman masing-masing dalam tidur mereka. Nah, maka mereka pun serahkan kepada Allah. Tak tahulah, ya kalau tak sehari, kalau tak setengah hari, 1 hari penuh lah kita tidur. Walhasil lama ini istimewa tidur. Tak seperti yang kita biasa tidur tiap hari itu, tak. Lain. Ini luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Sedap sangat luar biasa. Dan merasa lama. Ya mungkin 1 hari penuh ini kita tidur. Begitu. 1 hari penuh kita tidur. Maka mereka pun, sudahlah, tak payah panjang-panjang. Allah lebih tahu berapa lama kita tidur. Maka mereka pun berpikir tentang macam mana kita, ini perut sudah kosong nih, lapar nih. Siapa yang kita utus untuk cari makan? Maka mereka pun memilikikan makanan mereka. Innahum iyadharu alaikum. Jadi mereka pun tidak berani untuk keluar semua. Kalau keluar semua akan ketahuan. Mereka tak paham karena masa sudah berubah. 309 tahun. Sudah berubah dah zaman. Maka mereka pun mengatakan, kita tak boleh keluar semua. Kalau kita keluar, semua kita akan ketahuan. Maka perlu seorang dari kita yang keluar. Kalau tak ya 2 orang. Dan perlu tutup muka, ya kan? Merahasiakan mukanya. Jangan sampai ketahuan. Mereka tak merasa bahwasanya mereka tidur lama itu karena muka mereka, badan mereka tetap macam tidur sehari. Tak ada perubahan, tak ada tumbuh kumis, tumbuh janggut, ya kan, tak ada. Tak ada tumbuh apa-apa. Semuanya normal macam tidur setengah hari. Maka mereka pun tak ragu kalau mereka hanya tidur sehari atau setengah hari. Maka mereka pun mengutus salah satu mereka supaya tidak ketahuan. Ya. Kemudian Allah pun juga tampakkan mereka akhirnya. Ya. Karena mereka pun akhirnya ramai yang tahu kalau mereka adalah manusia-manusia yang pernah hidup 300 tahun yang lalu dalam rezim kerajaan si Fulan, ya kan, yang kejam, yang menyembah berhala, menyembah raja, ya kan. Jadi mereka pun akhirnya ketawa. Dan rezim yang ada
itu rezim yang telah menganut agamanya Nabi Isa, ya. Rezim yang telah menganut agamanya Nabi Isa. Ya, tak pasti agama yang benar atau agama yang telah menyimpang, yang banyak apa namanya penyimpangan. Wallahu a'lam, ya. Telah menganut ajaran Nabi Isa. Mereka pun hidup, ya kan, masa mengetahui tauhid, akidah tauhid kepada Allah itu pun dari risalah atau ajaran Nabi Isa. 7 orang itu. Maka dalam rezim yang setelah 300 tahun itu kerajaan telah menganut ajaran Nabi Isa, yaitu Masihiyah atau Islam, ya. Islam, ya, tapi tak pasti ada penyimpangan, tak, wallahu a'lam. Kemungkinan sudah berlaku penyimpangan, ya. Tak lama, ya, ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa itu setelah ditinggal oleh nabinya berlaku penyimpangan, ya. Nah, maka Allah pun tampakkan mereka kepada halayak rame supaya mereka halayak rame yang mungkin telah mengenal agama samawi mengetahui bahwasanya janji Allah itu benar dan hari kiamat tidak ada keraguan. Ya, ada kebangkitan 300 tahun hidup balik, ya kan. Kemudian mereka pun berselisih pandangan, macam mana kita nak buat ini gua, kita bangun bangun satu bangunan, ya kan, untuk dapat dikenal mereka sebuah monumen. Tak, kita bangun masjid saja. Di sini yang mengatakan di sini adalah orang yang memiliki kekuasaan. Alladzina ghalabu ala amrihim. Di sini adalah orang-orang yang mana penguasa, ya kan? Penguasa masa itu yang menganut agama Masihiyah lah, ya. Agama Masihiyah. Yang telah mulai mereka ini, ya, berlaku penyimpangan. Mungkin gereja-gereja telah digambar-gambar, ya kan, dengan gambar-gambar mereka, ya. Nah, dengan gambar Nabi Isa dan salib, wallahu a'lam, telah berlaku seperti itulah, ya, keadaan masa itu. Maka rezim yang menganut ajaran Masihiyah Islam yang telah yang telah selewengkan oleh para pendeta-pendetanya, ya kan, yang telah menyembah salib itu, mereka mengatakan lanattakhidzanna alaihim masjida, ya. Kita bangunkanlah sebuah bangunan untuk ibadah, ya kan, ibadah. Ini berkenaan jumlah mereka. Ada mengatakan 3, 4-nya adalah anjing, ada mengatakan 5 dan seterusnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala selepas selesai menceritakan itu, Allah lanjutkan untuk memberikan nasihat kepada mereka dan menegur kita supaya kita ini janganlah mengata-ngata sesuatu tanpa mengatakan insya Allah. Kalau kita janji besok kita akan melakukan sesuatu, maka kita perlu untuk sebut atau baca insya Allah. Karena apa? Khawatir kalau macam Ashabul Kahfi, atau paling tak kita wafat. Tak mungkin kita akan berlaku sebagai Ashabul Kahfi lagi, ya kan. Tapi paling tak wafat, Allah matikan kita, ya kan. Karena tidur adalah setengah mati, ya kan. Mungkin jadi Allah matikan kita. Maka kita perlu mengatakan insya Allah. Jangan kita mudah mengumbar janji. Saya akan datang ke rumahmu besok. Insya Allah. Jangan lupa. Insya Allah, ya. Dan juga Allah ingatkan lagi yang kedua, ingatlah Tuhanmu apabila kamu lupa. Maka kalau kita lupa, kita baca astagfirullah, ya kan, banyak istighfar, ya kan. Astagfirullah. Lupa apa aja? Lupa kita lupa, ya, apalagi kita lupa sholat, ya kan. Yang lupa-lupa perkara-perkara urusan duniawi saja, ya, kalau kita lupa, kita perlulah dengan istighfar, dengan zikir kepada Allah, ya. Asa Rabbi ayyahdiani Rabbi li aqraba min hadza rasyada. Ya. Ya, semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk supaya kita dapat lebih hampir kepada
kepada jalan yang lebih dekat dengan kebenaran, ya, kepada jalan yang penuh terang benderang. Ya. Wala bisu fi kahfim salah samiatin. Ini jelas ya, Allah bagi nas lama mereka itu adalah 309 tahun. 300 itu hitungan Masehi, ya kan? 300 itu hitungan Masehi. Adapun 309 itu hitungan Hijriyah, ya. 300 hitungan Masehi, 300 tahun, tapi kalau 309 itu Hijriah. Maka bedanya saat Hijriah dengan Masehi itu 100 tahun itu sama dengan 103 tahun. Ya. Nah, 100 tahun Masehi sama dengan 103 tahun. Ya, kalau kita umur 50 tahun itu sudah lebih dari 50 tahun lah ya. Setiap 33 tahun kita beza 1 tahun. Ya. 33 tahun Masehi, maknanya 34 Hijriah. Qulilau a'lamu bima labithu, Allah lebih tahu berapa lama mereka singgah di situ. Tetapi ya ini penjelasan Allah 309 ini ya bolehlah kita jadikan pegangan. Tetapi Allah lebih tahu dalam artian lebih berapa hari, ya kan? Lebih berapa bulan. Mungkin ada hari dan bulan yang lebih dan berapa jam. Nah, itulah Allah paling tahu. Ya. Allah tahu bukan hanya jumlah tahun, jumlah saat. Nah, mereka mulai masuk gua sampai saat mereka diwafatkan, itu Allah lebih tahu. Ya. Maka di sini absir bihi wa asmi' ma lahu min dunihi min wali wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Ya. Terang sungguh penglihatannya. Maka betapa terang sungguh penglihatannya terhadap segala-galanya. Ini adalah sebuah ungkapan kekaguman, ya. Ungkapan kekaguman terhadap pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi. Tak ada bagi mereka Tuhan selain Allah, ya, yang boleh dijadikan wali, kekasih, pelindung, pembantu, ya. Wala yusyriku fi hukmihi ahada. Dan tidak boleh kita menyekutukan dengan yang lain dalam penetapan hukum, ya. Dalam penetapan hukum, terutamanya hukum hakam agama, ya. Kita perlu tunggu macam mana Allah dan Rasulnya, ya. Jangan kita mendahuluinya, ya. Wala yusyriku fi hukmihi ahadan. Sampai di sinilah ayat yang kita pelajari dalam kisah Ashabul Kahfi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman, kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua dan dapat menjadi tambahan menjadi amal saleh kita untuk dapat memberikan semangat kita untuk dapat menjadi hamba yang dapat menambah amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini rumusan yang singkat yang berkenaan tentang kisah Ashabul Kahfi. Ya, di antaranya adalah keberanian mereka mempertahankan iman, pertolongan Allah tatkala mereka dihimpit cabaran, dan pentingnya masa. Mereka tak merasa bahwasanya tidur mereka ini menghabiskan masa 300 tahun, maka betapa mereka ini kalau tengok, ya kan, mereka dapat berbuat sesuatu dalam masa yang panjang itu, maka betapa pentingnya masa itu. Ya, yang keempat adalah keimanan dan kerjasama yang mereka tunjukkan dalam menghadapi ujian tersebut. Wallahu a'la wa a'lam. Ya, semoga sedikit banyak ini perkongsian dapat memberikan sedikit banyak kefahaman dan ilmu, dan kurang lebihnya saya mohon maaf, dan waktu telah 10 lebih, jadi saya tak boleh memberikan ruang untuk tanya jawab, untuk memberikan
laluan bagi pensyarah berikutnya ya.